Halo guys, apa kabar? Ada satu judul game besar yang harusnya jadi perayaan bagi para gamer, tapi malah berubah jadi salah satu drama industri terpanas tahun ini. Kita akan membahas perilisan Borderlands 4, sebuah game yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi sayangnya, datang dengan segudang masalah teknis, khususnya untuk versi PC. Tapi cerita sebenarnya bukan soal bug atau performa yang buruk. Puncak dari kontroversi ini justru datang dari orang nomor satu di studionya, yaitu CEO-nya, yang responnya di media sosial berhasil membuat situasi yang udah buruk jadi jauh lebih buruk. Di video kali ini kita akan bahas dua hal. Pertama, separah apa sih masalah teknis Borderlands 4 di PC? Dan kedua, bagaimana cuitan seorang CEO bisa memicu kemarahan massal dari komunitas yang seharusnya mereka rangkul. Kita langsung aja bahas. Kita flashback dikit. Borderlands, siapa sih yang nggak kenal? Franchise looter shooter dengan gaya visualnya yang khas, humor yang absurd, dan jutaan senjata buat dikoleksi. Hype untuk Borderlands 4 itu gede banget bro. Trailernya keren, reviewnya menjanjikan, dan komunitas udah nggak sabar buat balik lagi ke dunia Pandora yang gila. Harapannya, ini bakal jadi peluncuran game terbesar tahun ini. Tapi pas hari H, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mimpi buruk bagi para PC gamer. Begitu gamenya rilis di Steam, langsung banjir ulasan negatif. Ratingnya anjlok ke mostly negatif dalam hitungan jam. Kenapa? Karena performanya kacau balau. Ini bukan soal PC kentang loh. Gamer dengan rig dewa yang pakai kartu grafis RTX 3060, 4060, bahkan yang lebih tinggi, ngeluhin hal yang sama. Framerate nggak stabil, stuttering parah, dan crash mendadak. Coba lihat nih komentar dari user Steam, si Satan Claus. Intinya dia bilang, gameplay dan ceritanya bagus, tapi semua itu nggak ada artinya kalau kamu nggak bisa main lebih dari 10 menit tanpa gambarnya patah, crash atau FPS terjun bebas. Dari Rage, optimisasi yang buruk, korban lain dari Unreal Engine 5, tidak layak dibeli dalam kondisinya saat ini, kecuali kamu punya PC NASA. Ini bukan 1-2 orang, tapi ribuan pemain ngalamin hal yang sama. Ekspektasi setinggi langit, tapi realitanya malah jadi game yang unplayable buat banyak orang. Biasanya nih, kalau ada masalah kayak gini, developer atau publisher bakal ngeluarin pernyataan resmi. Isinya ya standar lah. Kami mohon maaf, kami mendengar keluhan Anda, dan tim kami sedang bekerja keras untuk memperbaikinya. Ya kayak gitulah. Tapi Gearbox, beda bro. CEO mereka, Randy Pitchford, memutuskan buat jadi frontman dan nanganin ini sendirian di Twitter. Si Randy ini alih-alih bawa air, dia malah bawa satu truk tangki bensin. Awalnya dia coba ngasih solusi teknis, tapi lama-lama, karena terus diserang keluhan, nadanya berubah jadi defensif, bahkan arogan. Ayo kita lihat beberapa cuitannya. Dia bilang, Borderlands 4 adalah game premium yang dibuat untuk gamer premium. Anjay, premium. Jadi kalau PC kita nggak bisa jalanin gamenya dengan lancar, artinya kita bukan gamer premium gitu. Ini kayak nyalahin pembeli, karena mobil yang dia beli mesinnya rusak. Aneh banget. Nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dia nyaranin pemain yang komplain buat minta refund aja di Steam. Seakan-akan dia bilang, nggak suka, ya udah pergi aja. Aku nggak butuh duit kamu. Ini nunjukin sikap yang sama sekali nggak peduli sama customer experience. Terus dia bilang kayak, saran aku untuk pengguna adalah menerima kenyataan dan menyesuaikan setting. Atau main game lain aja deh lu. Gila bos. Sebuah perusahaan game nyuruh customernya yang udah bayar $70 buat terima nasib. Atau nggak usah mainin produknya sama sekali. Ini sih public relations yang gagal total. Dan puncaknya, waktu ada yang ngeritik soal optimisasi Unreal Engine 5 yang mereka pakai, dia jawab, coba bikin engine gamemu sendiri dah. Dan tunjukkan pada kami bagaimana caranya. Kami akan jadi pelangganmu. Bro, ini sarkasmu level dewa sih. Yang nunjukin dia sama sekali nggak terima kritikan. Udah bisa ditebak, internet langsung meledak. Komunitas gamer itu solid bro. Mereka mungkin sering berdebat soal konsol mana yang terbaik. Tapi kalau ada perusahaan yang bersikap arogan ke sesama gamer, mereka bakal bersatu. Forum-forum kayak Reddit dan Twitter langsung penuh sama thread yang isinya hujatan buat Randy Pitchford. Komennya macem-macem. Dan uang saya adalah uang premium yang hanya untuk developer premium. Ini adalah argumen yang bodoh, bahkan untuk hal-hal selera artistik. Tapi kritikannya adalah tentang performa atau bug.
Ini kayak, bro, kalau Sony jual TV rusak ke saya, mereka nggak akan bilang, kenapa kamu nggak buat TV sendiri aja kalau gitu? Sebagai seorang CEO, orang ini seharusnya diem aja dan merekrut seorang manajer komunitas untuk berinteraksi dengan publik. Di Twitter juga, kawanku, kamu tidak harus terus-terusan memposting. Bilang aja kamu sedang mengerjakannya. Hal terbaik yang bisa dilakukan Randy Pitchford untuk Borderlands 4 adalah berhenti bicara. Banyak yang bilang, masalah game bagi pas rilis itu udah biasa. Yang bikin enggak biasa itu respon CEO-nya, yang defensif dan nyalahin konsumen. Harusnya dia jadi jembatan antara developer dan pemain. Ini dia tuh kayak ibarat dokter yang pasiennya lagi ngeluh kesakitan nih. Bukannya ngasih obat, dia malah ngetawain pasiennya sambil bilang, makanya jangan cengeng, terima aja nasibmu. Kayak begitu. Intinya para gamer merasa nggak dihargai. Mereka udah keluar duit, ngasih feedback yang valid. Malah disuruh terima kenyataan. Dan dianggap bukan gamer premium. Sakit hati lah, bro. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari drama ini? Pertama, di era sekarang, ngerilis game PC yang rusak parah itu udah nggak bisa diterima. Apalagi dengan harga premium. Kedua, dan ini yang paling penting, komunikasi adalah kunci. Coba kita bandingin sama kasus No Man's Sky atau Cyberpunk 2077 lah. Awalnya hancur, tapi developernya diem, kerja keras, dan ngebuktiin dengan update kalau mereka peduli. Mereka berhasil nebus dosa mereka. Randy Pitchford malah ngambil jalan sebaliknya. Dia banyak omong, tapi omongannya justru bikin situasi 100 kali lebih buruk. Kerusakan yang disebabkan oleh cuitannya ini mungkin bakal lebih susah diperbaiki daripada bug di dalam gamenya. Karena ini bukan soal kode di dalam game, ini soal kepercayaan gamer. Sekarang, Gearbox sudah ngeluarin pernyataan resmi yang lebih normal dan bilang kalau perbaikan performa PC adalah prioritas utama mereka. Tapi nasi udah jadi nasi uduk. Reputasi mereka, terutama CEO-nya, udah terlanjur tercoreng. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Wajar nggak seorang CEO ngomong kayak gitu ke customer-nya? Apakah kalian tim yang langsung minta refund? Atau tim yang sabar nunggu patch perbaikan? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.